Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan mengajak kalian jalan-jalan menuju kota yang belakangan ini sedang banyak dibicarakan dan ramai dikunjungi banyak orang. Yap, kota tersebut adalah Purwokerto. Untuk menuju ke kota tersebut yang berada di Kabupaten Banyumas, perjalanan akan diawali dengan menggunakan moda transportasi kereta api dengan durasi perjalanan kurang lebih selama 4 jam. Lalu seperti apa cerita perjalanan kali ini? Yuk kita ikutin bersama. Oke teman-teman, jam 5.35 sudah ada di stasiun Pasar Senen. Matahari belum terbit udah ada di stasiun nih. Oke, jadi hari ini saya akan mengajak kalian jalan-jalan ke suatu tempat yang sudah lama saya pengen kunjungi, dan katanya sih kota ini menurut orang-orang kota yang tenang ya. Ya, kota tersebut adalah Purwokerto. Jadi saya hari ini akan ke Purwokerto naik kereta api Saung Gali. Keberangkatannya nanti jam 6.30. Masih lama, masih ada sejam lagi. Oke, ramai juga nih. Sekarang kita cetak tiket aja dulu dah. Oke teman-teman, tiketnya sudah tercetak. Hari ini saya naik kereta api Saung Gali, nomor keretanya 114C dari Pasar Senen jam 6.30, nyampai di Purwokertonya nanti jam 11 lebih 3 menit. Saya ada di premium 5 di paling belakang, tapi nggak tahu paling belakang banget atau gimana. Nanti di kursi 18B. Ini sebenarnya udah bisa masuk sih, tapi tunggu dulu lah, ngantri soalnya pasti. Kita ada di pintu 2 di peron 3 atau 4. Kita jalan ke utara dulu, mampir ke Indomaret buat beli minum. Oke, kita masuk Saung Gali pagi jam 6.30. Wah, lewat terowongan lagi. Kemarin terakhir lewat sini pas naik kereta Gajah Wong ke Jogja. Di sebelah kanan rangkaiannya. Ini eksekutif, lokomotifnya belum terpasang guys. Ada 2 atau 3 eksekutif nih. Oh enggak deh, yang ini kita Saung Gali. Oke, pakai face recognition aja. Oke. Logonya sudah terpasang. Iya kak. 5. Iya, paling belakang ya. Terima kasih banyak kak. Nah ini setelah eksekutif 3 ada kereta makan lagi pak. Dan setelah kereta makan adalah ekonomi premium. Ini beda sendiri kereta makannya, bukan yang stainless steel. Kayaknya nggak ada musola dah. Nah kita lihat dari ekonomi 1. Ekonomi 1 kursi mundurnya di kursi kecil. Ekonomi 2 kursi mundurnya di nomor besar. Wah ini kayaknya ngacaknya bener-bener random nih, nggak teratur kayak
Senja Utama Jogja kemarin. Ekonomi 3, kursi mundurnya nomor besar. Ekonomi 4, kursi mundurnya nomor besar juga. Oh nggak begitu random deng, masih bisa kebayang. Ekonomi 5, nomor besar, nomor kursi mundurnya nomor besar. Ya saya mundur guys. Ya dikunci, aneh banget, agak dibuka. Lampunya gelap juga, asli aneh. Dan tapi enaknya adalah ekonomi 5 tidak ada penghalang, jadi bisa bike ride nih. Wah kita masuk. Assalamualaikum. Sepi coy. Nomor 18B di sisi kanan coy, nggak enak banget lagi. Oke teman-teman, seperti inilah fasilitasnya. Ya sama pada umumnya. Saya di kursi 18B aisle. Kalau kaca jendela di 18A. Ini ada meja kecil, 2 stop kontak, terus kantong kursi, plastik buat sampah. Jarak kursinya ya lumayan lah, hampir 1 jengkalan. Ini bisa di reclining, tinggal ditarik tuasnya sambil direbahin badannya. Dan uniknya ini ada sarung kursi iklan Fresh Care. Ekonomi 5 masih sepi. Kalau naik ekonomi premium tuh jangan pilih nomor paling ujung kayak 20 sama nomor 1 karena nggak dapet jendela. Tembok ratapan. Ini ternyata di sebelah adalah rangkaian kereta api Gajah Wong. Ternyata udah parkir jam segini, padahal berangkatnya masih sekitar jam 8 pagi. Saya ke depan dulu lah, mau lihat lokomotifnya dulu sekalian foto buat thumbnail. Lokomotifnya ternyata belum terpasang, cuman itu ada kereta masuk. Oh menoreh. Dan ini dia lokomotif dinas untuk Sawunggalih pagi ini. Ternyata dapat CC203 lagi. Ini belum hoki-hoki juga, saya dapat loko vintage. Dan kayaknya saya ngerasa keberadaan CC201 udah mulai langka ya. Sering banget dapat CC203 akhir-akhir ini daripada CC201. Oke teman-teman, ini dia lokomotifnya CC203 0106. Ini kayaknya lokomotif termuda deh, tahun 2001, nomor urut 6, punya Cipinang. Dan udah pakai AC juga. Rata-rata CC203 sekarang kayaknya pakai AC dah. Tadi nyambunginnya halus banget, enak. Udah dipasang dengan sempurna. Oke, bye-bye ya di jalan. Kita balik lagi ke kereta kita. Sekarang 6.07, masih ada 23 menit lagi dengan waktu keberangkatan.
toiletnya tuh kalau di ekonomi premium dibagi dua berdasarkan gender ya teman-teman. Ada yang toilet pria, ada yang toilet wanita. Dan toilet ini tuh adanya di ujung kursi nomor besar, nggak ada di setiap sisinya. Yang itu wanita tuh, wanita toiletnya duduk, lebih enak ya. Kalau perjalanan gitu gini tuh enaknya kloset duduk nggak sih daripada jongkok? Mungkin bisa disamaratakan. Nah ini dia toiletnya teman-teman. Toiletnya bersih dan nggak ada bau apapun, tapi juga nggak wangi. Ya seperti biasa begini. Ada cermin, wastafel, toilet jongkok, bidet, dan flashnya. Terus ada tisu juga. Kalau khusus laki-laki begini nih, paketnya toilet jongkok. Nah ini di peron 34 ada musola di bagian belakangnya. Musolanya dibagi pastinya ya, ada yang wanita, ada yang laki-laki di depan. Di sini cukup lengkap sih fasilitasnya. Ada retail makanan juga, Circle K dan lain-lain tadi di sana. Gokil. Dan di depan sana ternyata ada panoramik dan kereta coklat noh. Entah priority atau apa. Asli mewah-mewah semua itu. Nah, di depan ini kan tadi rangkaian menoreh yang baru aja tiba dari arah Semarang Tawang. Nah, habis itu dia langsung balik lagi tuh ke Semarang Tawang, jadi namanya Tawang Jaya Premium. Ini eksekutifnya cukup random ya. Eksekutif 3 bawa New Image. Eksekutif 2-nya mild steel tapi kaca pesawat, terus ekonomi. Eksekutif 1-nya ini lagi New Image lagi. Oke teman-teman, pukul 8:31 kita berangkat dari Pasar Senen menuju Purwokerto. Sebenarnya tujuan terakhir atau terminus dari kereta api Saunggali ini ada di Kutoarjo. Tapi kereta ini juga bakal berhenti di beberapa stasiun, salah satunya Purwokerto. Tarif yang dikenakan hingga Purwokerto adalah Rp250.000. Kereta ini juga menjadi jadwal kereta terpagi dari Pasar Senen setelah kereta api Fajar Utama Solo. Bahkan untuk ke Purwokerto, tarif Saunggali ini masih sedikit lebih murah dibandingkan kereta lainnya. Yang lainnya kayak Fajar Utama Yogyakarta udah 300.000. Tapi kalau mau yang benar-benar murah, kalian bisa pilih kereta subsidi, yaitu kereta api Serayu dengan tarif Rp67.000. Tapi ya begitu, perjalanannya lama, memutar lewat Bandung. Bisa 12 jam perjalanan. Pemberhentian pertama adalah stasiun Jatinegara. Buat warga Rawamangun yang mau naik kereta Saunggali, lebih enaknya dari sini nih. Lebih dekat, nggak harus berangkat pagi-pagi, dan tentunya nggak harus berangkat bareng dengan para pekerja. Sebenarnya jadwal KRL Blue Line ini udah aktif dari jam 3:30 pagi kalau nggak salah. Cuman saya nggak tahu apakah kondisi KRL yang ke arah Pasar Senen bakalan sama penuh dengan KRL ke arah Manggarai, persis kayak di depan ini. Itu di depan adalah kondisi setiap pagi KRL ke arah Manggarai. Di sebelah kita ternyata ada kereta api Majapahit yang baru diberangkatkan menuju Pasar Senen dari arah Malang. Ini kereta terlaris di jalur Jakarta Malang, sudah pakai rangkaian New Generation Stainless Steel. Saya pernah naik kereta itu ketika masih gak peka atau grafik perjalanan kereta api pada tahun 2023. Tarifnya sekarang sih di harga Rp350.000 ya.
Nah, ini peta perjalanan dari kereta api Saunggali. Dari Pasar Senen cuma berhenti di berapa stasiun ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nanti kita turun di sini. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 stasiun doang. Pemberhentian selanjutnya adalah Bekasi. Jangkauan kereta api Saunggali ini menurut saya sangat oke. Mampir ke Jatinegara, ke Bekasi, bahkan Cikarang nanti. Tapi ini mudah buat warga Jakarta Timur, Bekasi, dan Cikarang sekitarnya sih. Buat warga Bogor, Depok, bahkan Tangerang, kudu ke Jakarta dulu. Paling dekat dan mudah aksesnya tentunya Jatinegara. Soalnya kalau Pasar Senen cuma KRL dari arah Jatinegara ke Kemayoran aja yang berhenti di Pasar Senen. Yang ke arah sebaliknya nggak berhenti. Kenapa? Karena peron untuk KRL di Pasar Senen cuma ada satu, tepatnya yang arah ke Kemayoran dari Jatinegara. Selama perjalanan, kita juga akan menikmati keindahan alam dan warisan sejarah PT Kereta Api Indonesia, antara lain Jembatan Sakalibel, Terowongan Notok, Terowongan Kebasen, dan Terowongan Hijau. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan Saunggali train, which will take us to our final destination at Kuto Harjo Station. This journey taking about 6. Aduh, dari Bekasi saya ketiduran. Bangun-bangun udah di Cikarang nih. Penumpang yang naik cukup banyak dari sini. Ya mirip-mirip yang naik dari Bekasi. Okupansi kereta ini cukup bagus ya rupanya. Meskipun nggak sampai Jogja, ternyata kereta ini cukup ramai yang jauh dari ekspektasi saya. Saya rasa yang naik kereta ini adalah penumpang Banyumasan. Mengingat kereta yang ke Jogja pasti akan selalu penuh dari awal keberangkatan. Makanya kereta Saunggali ini dalam sehari ada 3 keberangkatan baik dari Jakarta maupun Kutoarjo. Sesaat lagi, kita akan tiba di stasiun Cirebon. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cirebon, persiapkan diri Anda, periksa dan pergi kembali barang bawaan Anda. Oke teman-teman, jam 9.13 udah ada di stasiun Purwokerto. Alhamdulillah. Telat harusnya 9.08 udah masuk. Ini petugas langsung naik buat ngisi air di toilet. Penumpang yang turun banyak banget. Yang naik juga ada beberapa, cuman lebih banyak yang turun.
nggak ngeteh lah. Oh, ini ada musolanya teman-teman. Musolanya ya nggak begitu sempit, cuman bisa bergerak leluasa. Satu orang doang dalam satu waktu penggunaannya. Di sana biasanya ada alat-alat sholat. Sekarang kita ngeteh dulu kali ya. Ya, akhirnya tiba juga di stasiun Bumi Ayu, sebuah stasiun yang terletak pada ketinggian 236 mdpl. Stasiunnya sudah lebih megah dibandingkan beberapa tahun ke belakang. Banyak kereta yang mulai berhenti di sini untuk menaik turunkan penumpang. Setelah dari Bumi Ayu ini, kereta akan berhenti di Purwokerto sebagai tujuan perjalanan saya kali ini. two-tone humming, headed out to the highway. I should have seen it coming through the years left in the dust, that after all the lessons learned, it would end the both of us. There's a first for everything,
free. I taught her how to leave. Summer, man, it feels like yesterday when she was looking out that window on the bus to second grade. The first step she'd ever take, the first cut from a heartbreak. Been through it all, but now it's time to go our separate ways. There's a first for everything, like her hand holding mine. Now I'm left here with the pain from her I love you goodbye. And though it hurts to watch my whole world become the woman she would be, the thing that I forgot would set her free. I taught her how to leave. There's a first for everything, like her hand holding mine. Now I'm left here with the pain from her I love you goodbye. And though it hurts to watch my baby girl become the woman she would be, the thing that I forgot would set her free. I taught her how to leave. Stasiun Purwokerto. Bagi para pelanggan yang merasa mengakhiri perjalanan Anda di Stasiun Purwokerto, kami persilakan untuk segera perjalanan di Stasiun Purwokerto. Oke teman-teman, jam 11.02 kita sudah tiba di stasiun Purwokerto. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya mau keluar ke pintu barat di depan sana karena saya mau ke tempat makan ngopi yang view-nya kereta api. Ini cuaca siang ini berawan mendung, tapi udaranya dingin enak nih. Kalau mau naik Gojek atau Trans Banyumas, kalian harus keluar di pintu barat ini juga, nggak bisa di pintu timur karena masih red zone. Yang turun di sini banyak banget teman-teman, pada bawa tas-tas keril, mungkin mau liburan, mungkin mau naik gunung. Soalnya dari sini bisa lanjut ke Wonosobo, naik bis, bisa ke Prau, ke Sindoro, ke Sumbing. Ini berhenti lama keretanya karena mau isi ulang air dulu, sama ada pergantian kru kalau nggak salah. Cuman nggak tahu karena ini terminusnya Kutoarjo apakah dibablasin krunya atau enggak, karena tinggal sejam lagi ke Kutoarjo dari sini. Nah ini pintu keluar baratnya, sepertinya bangunan baru ini. Oke, terima kasih CC 203 0106 kalau nggak salah. Sampai berjumpa lagi di lain waktu, dan terima kasih juga kepada seluruh kru Saunggali hari ini. Oke teman-teman, seperti inilah pintu bagian barat, banyak kursi-kursi enak. Cuman agak kecil aja ruangannya, nggak sebesar yang di pintu timur. Nah, di sini nih kalau mau naik ojol tuh ada Grab sama Gojek. Cuman untuk pick up-nya katanya di depan sih kalau dari Plang. Ini mungkin titik drop off. Nah, tuh Saunggalihnya berangkat. Nah, parkirannya di pintu barat kayak gini aja teman-teman.
Ini khusus motor, yang di depan khusus mobil. Oke teman-teman, itu keretanya melanjutkan perjalanan menuju Kutoarjo. Untuk kereta Saunggal ini pemberhentiannya nggak begitu banyak, terus juga lancar, nggak disusul kereta apapun. Dan yang terpenting, saya merasa ekonomi yang saya naikin ini lebih nyaman dibandingkan ekonomi dari kereta-kereta sebelumnya. Yang ini lebih minim suara berisik roda, toilet juga terjaga aroma dan kebersihannya. Oke teman-teman, kita keluar dulu, jalan ke depan lurus, terus nanti lurus lagi. Saya mau ke tempatnya City Sky 7 kalau nggak salah nama restorannya. Di depan sana sekitar 650 apa 600 meter gitu dari pintu barat. Bukannya sih jam 11 ya, cuman nggak tahu ya udah buka beneran jam 11 di Google Maps atau telat. Kita lihat aja. Nah dari perempatan ini entah apa ya nama perempatannya, kita ambil lurus ke pelang yang ada tulisan Red Doors tuh. Nah ini underpass apa ya namanya ya, ini cukup terkenal juga karena melewati stasiun Purwokerto, rel stasiun Purwokerto. Oke, udah nyebrang teman-teman. Ternyata di Purwokerto menurut saya sama juga kayak di Jawa Tengah lainnya. Kendaraannya nggak mau ngasih orang nyebrang coy, kayak jalan aja gitu, nggak mau ngalah dikit. Ya sudahlah. Nah ini kita jalan terus teman-teman. Banyak tempat makan di sini. Ini ada warung 85, Omah Syariah juga hotel. Ini warung 85 kayaknya masih satu keluarga. Terus di sana ada Goki Cafe Resto. Apakah sudah pada buka semua coy? Saya tidak tahu ya. Oh udah buka tuh, tulisannya open. Nah ini ada We Up udah buka juga. Ini kalau nggak salah dari jam 10. Nah untuk yang apa namanya Sky 7 itu masih di depan lagi kalau nggak salah deh. Nah ini dia Sky 7 Cafe, sepertinya sudah buka. Yuk kita masuk. Oke teman-teman, ini saya voice over aja karena di kafenya nyetelin lagu yang bisa bikin kena kopi kanan. Jadi Cafe Sky 7 ini salah satu spot nongkrong yang menyajikan pemandangan lalu lalang kereta api. Kalau teman-teman rel fans mau nikmatin kereta lewat, bisa banget nongkrong di cafe ini nih. Dia ada 2 lantai, tentunya spot paling favorit di area balkon ya. Ini kebetulan saya datangnya pas baru buka, jadi masih sepi. Menu rekomendasi di sini adalah tongseng ayam dan sop iga. Untuk harga makanan dan minuman masih wajar seperti kafe-kafe pada umumnya. Kita di luar aja guys. Oke, gila, cakep banget. Nah ini di depan udah rel dari Purwokerto ke arah Kutoarjo hingga Jogja. Nah ini underpassnya. Cuman sayangnya ada tralis yang kayak gini, jadi agak bikin pusing. Di sini aja kali ya, biar ada selanya buat ngerekam. Ini tadi saya didatangin pemiliknya, disaranin untuk naik ke atas aja biar dapat view yang lebih mantep. Asli, ini pemilik dan pegawainya ramah-ramah semua, mantep banget. Ternyata di lantai 2 ini lebih luas lagi dan ada sofanya, lebih enak. Oh ya, di sini juga ada stop kontak untuk ngecas ya teman-teman. Oke teman-teman, ini saya beli spaghetti aglio olio terus sama leciti, totalnya 45.000. Ya harga normal kafe-kafe lah ya. Dan worth it juga karena pemandangannya cakep. Nah itu kelihatan Menara Teratai kalau nggak salah namanya. Kalau mau lihat city view-nya Purwokerto dari sana. Saya nggak tahu tutup jam berapa. Kalau sore masih bisa, nanti kita ke sana ya. Nah ini dia datang teman-teman, spaghetti aglio olio-nya. Saya request pedas sama apa tadi, teh lecinya. Dingin banget coy. Wah segar banget sih ini. Oke, kita makan siang dulu ya. Pagi sudah sarapan sih saya di rumah.
Oke deh, sekian dulu video pertama edisi menuju ke Purwokerto. Selanjutnya saya akan menuju ke penginapan yang lokasinya sangat strategis dan juga sangat nyaman. Lalu berkeliling di kota Purwokerto pada sore harinya. Penasaran seperti apa dan di mana lokasi penginapannya? Tunggu di video berikutnya. Jangan lupa di subscribe jika kalian senang dengan video-video saya, dan bisa juga di like serta dibagikan ke orang-orang terdekat kalian. Sampai berjumpa di video berikutnya.